Ya, Bu. Oke, yang pertama tadi Mbak Aprilia ya. Mbak Ya, Bu. Aprilia sudah ke puskesmas, di puskesmas pesantren ya. Iya, Bu, pesantren 2. Pesantren 2. Terus permasalahannya apa? Kalau saya nggak ada masalah, Bu. Di sana sama sekali Nggak ada, Bu. untuk kehamilan? Maksudnya tidak Nggak tanya ada kapan ada tanya. kehamilan seperti itu. Ini untuk pengambilan data awalnya itu untuk HB-nya itu setiap tahun itu meningkat, Bu. Jadi saya ambilnya itu yang tahun 2019, 2020, dan 2021, Bu. Jadi permasalahannya tapi maksudnya HB-nya itu yang anemi yang meningkat maksudnya. Iya, Bu. Berarti permasalahannya anemi ya. Iya, Bu. Anemi pada ibu hamil. Nah, itu nanti lebih baik karena judul-judul anemi kan sudah ya, nanti edukasi aja ya. Pakai edukasi tentang cara konsumsi. Di sana ditanya nggak aneminya itu meningkat karena apa? Nggak ditanya, Bu. Ya itu namanya nggak cari masalah. Maksudnya misalkan ditanya aneminya itu kenapa seperti itu. Apakah karena masa pandemi ini, ibunya karena nggak periksa atau apa, kayak gitu. Nggak tahu. Oh, iya. Belum tanya. Nah, itu ya. Jadi nanti kalau menurut Bu Erma lebih baik ini dikaitkan karena kan nggak tahu ya masalahnya apa. Tapi kalau dikaitkan dengan masa pandemi ini aja, jadinya ini pengaruh kunjungan antenatal ya. Bukan pengaruh ya. Dia kan artinya banyak yang berkunjung ANC nggak? Nggak tanya. Nggak tanya juga, Bu. Jadi permasalahannya cuma aneminya meningkat gitu aja ya. Nggak tanya Iya, ke Bu. bidannya karena apa gitu. Enggak, Bu. Nggak tanya. Nah, kemungkinan ini, nah masalahnya nggak tanya sih. Kalau prediksinya, karena mungkin masa pandemi ya, kan masa pandemi mungkin ibu-ibunya banyak yang nggak ANC. Jadi begitu banyak nggak ANC, mungkin dia tidak minum tablet FE, ya kan? Iya. Tuh, jadi intinya begini aja, ambil judul pengaruh atau pengaruh kunjungan ulang terhadap apa ya intinya mau teliti ini loh apa Berarti judul kemarin nggak usah dipakai lagi ya, Bu? judulnya apa kemarin sebentar Eh, sebentar Pengetahuan dan sosial. oh ya ya lupa saya sebentar saya lihat. Bentar. Mana Mbak April ya yang mana kemarin judulnya Pengetahuan dan sosial ekonomi yang terjadi oh pada iya iya pandemi. udah itu ya kemarin ya Iya, Bu. pengetahuan dan sosial ekonomi mana kemarin Mbak siapa ini namanya April Mbak ya, Bu. Aprilia di sini nomornya berapa belakangnya NIM ya, Bu. belakangnya nomor 002, Bu. 002 oh ini 002 jadinya ini apa bentar Mbak Aprilia kan Iya, Bu. kurangnya pengetahuan ibu hamil dengan kejadian abortus sebentar belum nulis di sini kah kemarin yang sudah direvisi judulnya belum Belum, Bu. makanya Soalnya ini Ibu baru bagikan classroom itu. ya pantasan maksudnya di grup kemarin belum nulis ya revisinya apa Iya, belum belum, Bu. bentar. Apa tadi silakan ditulis judulnya kemarin saya lupa kalau nggak ditulis di sini makanya kalau ditulis di sini ini kan yang ditulis di sini masih judul lama ya kan Iya, Bu. Berarti di grup WA ya, Bu? coba tulis urutannya nanti urutan jadinya Bu Irma nanti tahu kalau satu-satu ini kan nyarinya naik ke atas gitu.
Coba dituliskan dulu. Itu sudah Bu. Saya baru tulis judulnya saja. Sebentar. Pengetahuan dan sosial ekonomi terhadap kejadian anemia. Ya sudah, kemarin sudah nggak ada toh di Google Scholar, nggak ada toh? Nggak ada Bu. Nggak ada, ya sudah. Berarti nggak ada perubahan toh Iya Bu. judulnya? Ya sudah. Oke, kalau begitu langsung aja ya ditulis di Google Classroom pertemuan 1. Nanti tulis judul konsul 1 ya. Konsul judul itu judul awal, judul akhir ditulis di situ ya. Iya Bu. Oke, selanjutnya siapa? Mbak, siapa ini? Selanjutnya. Halo? Selanjutnya siapa ini? Halo? Mbak Adriana? Mbak Yurni? Bisa mendengar saya? Dengar, Bu. Nah, Mbak Yurni ya. Mbak Yurni kemarin apa masalahnya? Sudah ke puskesmas? Sudah, Bu. Itu ke puskesmas Kuwilut. Di Oh. sana preeklamsi itu katanya judulnya sudah terlalu lampau, Bu. Permasalahannya sudah teratasi semua. Iya ya. Hasil perilaku kesehatan dan kejadian preeklamsi. Permasalahan eklamsinya nggak ada toh di sana? Iya, nggak ada, Bu. Terus kemudian di sana di Kuwilut apa permasalahannya untuk ibu hamil? Katanya yang untuk preeklamsi itu semua sudah bersalin, Bu. Terus di sana permasalahannya apa? Ya itu sudah tidak ada itu. Apalagi? Terus mau penelitian apa? Bu. Iya. Nah, kemarin nggak tanya permasalahannya kehamilan apa di sana yang harus diteliti begitu. Atau kalau enggak kasus tertinggi di A3 tertinggi itu apa di sana gitu. Enggak tanya. Iya, enggak tanya, Bu. Ya, lah terus gimana ini? Mau neliti apa? Kalau tadi di Mbak Aprilia kan sudah anemia, kita bisa cari jangan judul. Lah kalau Mbak Yurni ini apa? Ayo Mbak Yurni. Iya, Bu. Kok nggak tanya? Jadi tanya aja, meskipun permasalahan di sana itu apa? Mungkin yang menjadi masalah ibu hamil apa kunjungannya atau seperti apa? 3 masalah besar di sana itu apa? Kira-kira mau diteliti itu kira-kira mau neliti apa? Begitu tanya kemarin. Nah, terus kemarin ke sana kenapa? Apa yang dilakukan Mbak Yurni? Itu hanya kasih masuk data awalnya, terus mereka lihat judulnya langsung omongnya seperti itu aja, Bu. Terus nggak tanya, Bu, kira-kira apa yang bisa saya teliti? Nggak tanya begitu? Iya, Bu, nggak tanya, Bu. Ya, ya itu namanya komunikasi terputus. Nah, terus kalau sekarang mau neliti apa yang mau diteliti? Nggak tanya kunjungannya atau apa? Atau pengetahuan di sana selama pandemi ini gimana? Pengetahuan ibunya seperti apa? Kunjungannya bagaimana? Ada penurunan atau enggak? Nggak tanya? Iya, Bu. Iya, Bu, nggak tanya, Bu. Ya, terus gimana dong? Terus mau neliti apa judulnya kalau nggak tanya? Kan sama aja. Tuh, kalau enggak kemarin kan ibu hamil ada vaksin seperti itu. Nah, di sana ditanyakan apakah ibu hamilnya sudah vaksin semua seperti itu. Nah, kalau belum vaksin kan berarti ibunya tahu enggak atau kecemasan atau apa. Kan bisa diambil kalau misalkan masalahnya banyak ibu hamil yang enggak vaksin kayak gitu. Nah, kan bisa edukasi ini tentang vaksin apa? Vaksin pada ibu hamil sebelum dan sesudah adakah peningkatan pengetahuan begitu. Nah, atau kalau enggak misalkan apa namanya? Pengetahuan terhadap implementasi terhadap perilaku vaksin pada ibu hamil gitu. Jadi pengetahuan tentang vaksin itu baik apa enggak. Nah, kemudian kalau pengetahuannya baik kan secara teori harusnya ibunya vaksin seperti itu. Terus kira-kira di sana sudah ada vaksin ibu hamil apa belum? Nggak tanya begitu kemarin.
Iya, Bu, enggak tanya, Bu. Nah, terus ini mau meneliti apa dong? Terus sekarang apa? Nanti besok balik ke puskesmas aja, Bu. Tanya ya, tanya maksudnya, Iya, iya, Bu. Bu, saya ini kan mau penelitian. Ya, kalau misalkan kira-kira di sini ada permasalahan apa yang bisa saya teliti seperti itu. Apakah tentang vaksin, bagaimana kunjungan ibu hamilnya ya, yang mengarah ke ibu hamil seperti itu. Atau kalau enggak, 3 masalah tertinggi di sini apa? Gitu ya, tanya dulu ya Mbak Yurni ya. Iya, Bu. Kalau enggak gitu kita enggak tahu. Iya, Bu. Bu, kalau untuk gizinya, Gizi, kalau gizi apa? kehamilan, Nah, maksudnya untuk masalahnya kebutuhan gizi untuk ibu hamil atau mungkin edukasi aja. Iya, iya, Bu. Edukasi tentang nutrisi ya. Nah, tapi nanti apa ininya? Indikatornya kita mau memberikan edukasi terhadap peningkatan pengetahuan tentang nutrisi. Nah, di situ ada nggak masalah ibu hamil kek, ibu hamil yang berat badannya nggak naik, ada nggak? Makanya kan kita nggak bisa. Di sana ada nggak? Nanti kita udah ambil judul itu ternyata nggak ada masalah ibu hamilnya gizinya bagus semua kayak gitu. Nggak ada ibu hamil kayak gitu. Ya kan, bingung kan jadinya? Iya, Bu. Ya sudah, nanti mengarahnya ke gizi aja. Coba nanti misalkan ada enggak ibu hamil kek? Ada enggak, apakah kenaikan ibu hamil itu rata-rata selama ini seperti apa? Gitu. Ada masalah enggak? Jadi harus bisa menggali seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti di sana ada masalah ibu hamil itu kok berat badannya itu banyak yang enggak meningkat, atau kalau enggak ibu hamil itu kunjungannya berkurang. Nah, mungkin kan karena masa pandemi ini. Jadi bisa meneliti dampak pandemi atau terhadap kunjungan antenatal. Nah, di situ nanti ada apakah pengetahuan, apakah ada kecemasan, terus bagaimana, atau kalau enggak meneliti ibu hamil yang datang ini apakah patuh protokol kesehatan. Itu boleh sebenarnya, Mbak Yurni. Jadi misalkan nggak ada masalah ya karena ini masa pandemi, nah nanti Mbak Yuni itu di puskesmas itu nanti mengobservasi, ditanya ibunya pengetahuan tentang COVID-19, pengetahuan tentang protokol kesehatan terhadap implementasi protokol kesehatan. Jadi Mbak Yuni di sana itu judul itu sudah ada sih, ditambah pengetahuan ya. Pengetahuan terhadap sikap ya seperti itu. Jadi ditanya nanti apakah tahu tentang protokol kesehatan seperti itu. Terus kemudian dilihat, diobservasi dulu apakah waktu apa namanya ibunya datang itu apakah dia tuh taat prokes, apakah dia duduknya itu apa namanya menjaga jarak, kemudian apa memakai masker, apa cuci tangan terlebih dulu begitu masuk seperti itu. Nah, nanti masalahnya apa perlu diingatkan seperti itu. Jadi intinya kalau mau meneliti seperti itu kan kadang memang puskesmas menyediakan tempat cuci tangan ya. Nah, kadang kan orang masuk nggak cuci tangan. Nah, itu berarti kan udah nggak patuh. Terus kemudian apakah selain cuci tangan mungkin puskesmas juga menyediakan hand sanitizer. Nah, apakah di situ ibunya patuh mematuhi sebelum masuk itu apakah pakai hand sanitizer, sama kayak dengan kita kalau di swalayan itu kan tahu ya. Di swalayan itu kan harus patuh ya. Prokesnya kan ketat toh ya. Kalau di swalayan itu ya enggak? Ya kan, Iya, Bu. ya masuk harus ini, harus apa cuci tangan, desinfektan, harus pakai masker. Nah, gitu. Terus diobservasi apakah sering melepas masker, apa waktu menunggu itu jarak duduknya seperti itu boleh sebenarnya gitu. Nah, cuman kan kita nggak tahu kalau di masa pandemi ini terus tiba-tiba ibu hamilnya nggak periksa. Nah, kita kan nggak tahu. Kita udah tentukan judul itu ternyata pasiennya nggak ada. Iya kan? Susah kan? Iya, Bu. Ya, makanya jadi harus berawal ke permasalahannya dulu. Permasalahannya apa dulu, baru kita bisa tentukan judul. Begitu ya? Iya, Bu. Gitu.
Kemudian selanjutnya Mbak Adriana Holo, Ada, Bu. apa? Kemarin di mana? Di puskesmas mana? Pesantren 2, Bu. Pesantren 2. Sama dengan Mbak Aprilia? Sama, Bu. Oh ya, Mbak Yuni kenapa Anda jadi satu aja? Atau cari yang dekat? Mbak Adriannya apa masalahnya? Kemarin kan saya pergi ke puskesmas, Bu. Terus Mm-mm. saya pengambilan data awal. Apakah data awal yang saya ambil tentang perawatan payudara pada ibu Oh, menyusui perawatan payudara itu ya. Permasalahannya apa di sana? bilang sudah tidak ini. Halo? Bilang kemarin tidak ada ini ibu hamil. Tidak, iya, makanya tidak ada ibu hamil ya. Iya, Bu. Terus nanti penelitiannya kalau bisa, kalau emang nggak ada ibu hamil, minta data apakah bisa pakai Zoom seperti itu atau pakai WA, pakai WhatsApp. Jadi kuesionernya nggak harus ketemu sama ibu hamilnya. Kuesionernya bisa diisi melalui WhatsApp. Kayak gitu ya. Jadi ini Iya, kan Bu. masa pandemi udah naik lagi. Yang penting tanya data aja nggak apa-apa. Jadi intinya nanti nggak usah harus ketemu dengan ibu hamilnya. Jadi nanti pakai minta WA-nya aja nomor ibu hamilnya gitu. Maksudnya kenapa Bu Irma kemarin itu mendingan satu puskesmas seperti itu. Jadi kan enak gitu. Iya, Bu. Jadi nggak sendiri-sendiri begitu. Jadi misalkan di bulan ini ada ibu hamil berapa, nah minta nomor WA-nya. Kemudian masalahnya apa, baru kita berikan ini, berikan apa namanya, lakukan penelitian seperti itu. Iya, Bu. Kemarin masalahnya apa? Perawatan payudara. Iya, Bu. Perawatan payudara itu kan pada ibu nifas ya sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih, nanti bisa pakai Zoom Mbak Yurni, pakai nanti gabung aja loh, biar satu responden gitu. Jadi nanti Iya, Bu. Mbak Adriana Hulu itu bisa menanyakan metode pengetahuan perawatan payudara terhadap sikap aja yang nggak usah diimplementasi, karena implementasi kan respondennya harus ibu nifas. Nah itu nanti pada ibu hamil saja. Jadi pengetahuan perawatan payudara terhadap sikap untuk melaksanakan perawatan payudara ya, atau terhadap motivasi gitu aja. Coba kita searching ya. Saya share screen dulu. Jadi nanti berikan edukasi ya. Berikan edukasi, pakai medianya pakai Zoom ya. Jadi sebelum ibunya disuruh mengisi kuesioner. Kemudian Mbak ini berikan Zoom, berikan materi di Zoom. Kemudian setelah itu mengisi kuesioner lagi. Gitu aja wes ya. Iya, Bu. Jadi nanti nggak ketemu sama pasiennya, langsung ketemunya via Zoom. Tapi kira-kira ada nggak pasiennya seperti itu? Atau harus datang ke sana? Halo? Halo, Bu. Ya, kira-kira bisa nggak? Atau kalau nggak pengetahuan itu, kalau nggak, kalau ibu hamilnya nggak ada, kira-kira mau dapat nggak? Pastinya nanti jadi satu penelitian sama Mbak Aprilia aja ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Tadi apa judulnya? Iya, Bu. Apa tadi? Apa tadi? Lupa saya. Edukasi. Oh ya. Tingkat. Oh ya, edukasi aja. Bentar. Google Classroom, bentar. Google Classroom. Google Classroom sih, ya ampun. Google Scholar. Oke. Kita lihat edukasi pendidikan ya.
advokasi atau penyuluhan tentang perawatan payudara. Ini tampak share saya. Iya, Tampak Bu, enggak? tampak. Perawatan Bu. payudara sama apa tadi? Ibu hamil ya. Ibu hamil. Nah, ini motivasi. Persiapan menyusui, pendampingan ibu hamil guna persiapan. Ini semua. Ini pengabdian masyarakat ini. Juga pengaruh pendidikan kesehatan terhadap kemampuan perawatan. Ini aja ya, pengaruh pendidikan kesehatan terhadap motivasi ya, atau terhadap motivasi. Sebentar. Nih ya, pengaruh pendidikan kesehatan terhadap sikap dalam perawatan payudara pada ibu hamil ya. Halo? Halo, Mbak Adriana? Halo, Bu. Ya, pendidikan kesehatan terhadap sikap. Sabar, Bu. Sabar. Apa tadi, Bu? Bisa diulang? Pendidikan kesehatan terhadap sikap. Kesehatan. Pendidikan kesehatan terhadap Sikap. Sudah, Bu. Sikap atau mungkin motivasi. Motivasi aja, Mbak. Pendidikan Iya, Bu. kesehatan terhadap motivasi untuk melakukan perawatan payudara pada ibu hamil. Pada ibu hamil gitu aja ya. Pendidikan kesehatan terhadap motivasi. Habis itu, Ibu? Pendidikan kesehatan terhadap motivasi melakukan perawatan payudara ya. Payudara. Dilihat ya, ibu hamil TM berapa yang boleh dilakukan perawatan payudara ya. Secara teori Iya, ya, Bu. di sini TM3, takutnya nanti dibatasi lagi TM3 habis lagi. Nah, di sini sampelnya ada 15 kok, nggak harus banyak ya, karena memang sedikit ya masa pandemi ini. Ya, gitu ya. Nah, sekarang Mbak Iya, Yurni, Bu. Mbak Yurni kira-kira apa ini? Masalahnya di sana, belum tahu. Kalau tadi kan Mbak Adriana udah ada perawatan payudara, Mbak Aprilia anemia, nah Mbak Yurni ini. Gimana Mbak Yurni? Ya, Bu. Atau gini aja, pendidikan kesehatan terhadap apa kalau dikaitkan dengan pandemi COVID ini? Kalau yang di sana kalau mau kunjungan udah pasti kunjungan. Iya, Bu. Atau Bu, pengetahuan kebutuhan gizi terhadap ibu hamil mengenai COVID, Bu. COVID-19. Gizi, sebentar. Atau pemenuhan gizi selama pandemi gitu ya? Dengan kejadian Iya. anemi gitu aja. Atau pengetahuan kebutuhan gizi ibu hamil pada masa pandemi COVID-19, Bu.
Variabel satunya apa? Hanya pengetahuan aja, dihubungkan sama apa? Yuk. Nggak ada dihubungkan. Gitu. Atau gini aja, jadi satu aja, tempat pendidikan kesehatan terhadap apa? Kunjungan berikutnya itu apa? Kunjungan ulang ya. Terhadap sikap untuk apa? Keputusan ya. Pengaruh pendidikan kesehatan tentang COVID-19 terhadap perilaku kunjungan ulang gitu ya. Halo Mbak Yurni. Iya, Bu. Kalau maunya tentang gizi itu susah. Gizi mau dikaitkan dengan apa? Kalau kaitkan dengan HB, di sana ada nggak yang HB-nya turun? Atau dikaitkan dengan Mbak Aprilia tadi kan ada ibu hamil HB-nya turun ya? Iya. Iya. Nah, jadi satu aja. Berarti ini aja pendidikan, bukan pendidikan, pengetahuan apa ya? Ini pengaruh intinya mau gizi selama kehamilan toh terhadap HB ya? Itu apa? Iya, iya. Nanti itu yang mau diteliti apa gitu maksudnya selama masa pandemi itu mau teliti apa? Untuk gizinya itu loh mau teliti apa? Kalau terhadap kejadian anemianya ada variabelnya ya nanti terjadi anemia dan tidak terjadi anemia. Nah selama variabel satunya loh untuk gizinya itu mau diteliti apa selama masa pandemi? Kecukupan apa? Asupan gizinya untuk ibu Selama masa pandemi begitu. Nah, Iya, jadi iya. katakan dia cukup, asupan cukup itu indikatornya apa? Kan rekal itu nanti, nggak kesusahan. Kan harus Iya, tahu sayur, iya kan? iya, Bu. Sayur, apa, kayak gitu. Nah, harusnya kan kalau di masa pandemi, mungkin dia nanti terdampak atau tidak terdampak, kayak gitu. Terhadap kenaikan HB. Atau kalau enggak, dampak tapi terlalu ekstrim sih judulnya. Maksudnya dampak pandemi terhadap pola konsumsi ibu hamil gitu aja. Pola konsumsinya ini apa? Atau kalau enggak terhadap kejadian HB, tapi kok sayang kayaknya kok mendeskripsikan banget ya. Kan pendidikan kesehatan. Misalkan kalau pendidikan kesehatan tentang gizi dikaitkan dengan apa gitu. Kalau mau dikaitkan dengan sikap itu tadi intinya gini, ibu hamilnya datang kan terus ditanya, Bu tahu tentang COVID enggak? Tahu tentang pandemi enggak? Kayak gitu. Nah, harusnya tahu tentang protokol kesehatan enggak? Nah, itu dikaitkan dengan kunjungan berikutnya seperti itu. Jadi nanti motivasi karena kita nggak bisa kan terhadap motivasi. Jadi meskipun tahu pandemi, tahu COVID-19, nanti saat dia mau berkunjung lagi, ini saya tetap berkunjung gitu. Apakah tetap berkunjung nanti meskipun pandemi? Nah, pertanyaannya begitu. Gimana? Gimana Mbak Yurni? Masih bingung, Bu. Makanya kalau nggak ada masalah jadinya bingung. Atau gini, tapi itu agak lama. Misalkan mau pendidikan kesehatan tentang gizi pada ibu hamil ya terhadap peningkatan kadar HB. Nah, masalahnya Mbak Yurni nggak memberikan perlakuan, kecuali kalau Mbak Yurni memberikan perlakuan bisa. Saat ini diberikan pendidikan kesehatan tentang pola nutrisi, terus kemudian 1 bulan kemudian dilihat ada kenaikan berat badan atau ada kenaikan HB, nah itu bisa. Nah, masalah kalau kita memberikan pendidikan tentang gizi, variabel satunya apa? Misalnya pengaruh pendidikan nutrisi pada ibu hamil terhadap apa? Pengaruh pendidikan kesehatan tentang nutrisi terhadap apa? Terhadap apa? Ayo.
Mau apa? Jadi dijadikan satu sama apa? Coba ya, saya cari di Google Form-nya itu. Coba. Pendidikan kesehatan. Penyuluhan pola atau nutrisi ya. Nutrisi ibu hamil. Nah, ini saya sendiri yang muncul edukasi sudah. Nah, ini dalam pencegahan stunting. Edukasi dalam pencegahan. Ini aja ya, Mbak. Ini aja. Ini pengaruh edukasi gizi terhadap pengetahuan. Pengaruh edukasi gizi terhadap pengetahuan pencegahan anemia ya. Iya, Bu. Aduh. Sudah ditulis? Ini lagi tulis, Bu. Ini ya, Bu. Pengaruh edukasi gizi pada pengetahuan pencegahan anemia. Tunggu. Pengaruh edukasi gizi terhadap pengetahuan pencegahan anemia pada ibu hamil. Pengaruh edukasi gizi pada pengaruh edukasi gizi pada pengetahuan terhadap pengaruh edukasi gizi terhadap pengetahuan pencegahan anemia kehamilan ya. Iya, Bu. Oke, sudah dapat semua ya. Tinggal mencari datanya. Oke, nanti judulnya sudah ya. Nanti ini semua sudah gabung di ini Google Classroom. Sudah, Bu. Bentar, saya share ulang. Ini sudah gabung di sini kan? Nah, nanti di sini sudah ya. Ini tampak. Tampak, Bu. Ya, di sini. Tampak, Bu. Nah, nanti di sini ada format contoh-contohnya ya, contoh usulan penelitian, contoh formatnya. Nanti ini D4 ya, tinggal mengganti D3 aja ya. Ada lembar, kemarin sudah toh? Sudah Bu Edma jelaskan kan? Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah ya, Sudah, ini Bu. ada lembar konsulnya, kemudian ada lembar pengesahan. Nah, ini nanti seperti ini ya, dibuat seperti ini. Kemudian ini kalau mau minta surat menyurat ya, ini di sini ya, tinggal klik ya nanti ya. Oke, itu. Kemudian contohnya ini yang contoh sudah jadi semuanya, ini formatnya. Terus kemudian di sini ini konsul kedua, usulan penelitian. Nanti tulis di sini ya, judul penelitiannya. Tulis, klik di ini ya, di konsul judul. Tulis yang pertama NIM, nama. Kemudian judul awalnya apa. Kemudian judul ACC-nya apa, gitu ya. Iya, Bu. Itu oke, nanti bisa ditambahkan masalah ya. Nah, nggak usah, sudah itu aja. Kemudian setelah itu nanti dibuat bab 1, bab 2 kan kemarin sudah diajari Bu Irma toh? Bab 1 itu Sudah, apa Bu. aja? Buat ya. Oke, jadi langsung disusun bab 1, 2, 3 ya sama lampiran ya. Iya, Bu. Nanti terus kemudian di sini diupload di sini. Diupload di konsul kedua ya. Nah, ini Iya, upload konsul kedua. Nah, upload konsul kedua nih nama, konsul judul awal. Sebentar, belum ini apa? Nanti judul ya. Sebentar, saya rubah dulu. Nanti judulnya langsung apa? Terus kemudian ini langsung ya. Langsung diupload ya, bab 1, 2, 3 sama lampiran ya. Upload di Iya, Bu. sini ya, submit. Kenapa Bu Irma pakai Google Classroom? Karena kalau pakai WhatsApp nanti penuh HP-nya. Penyimpanan. Nggak cukup. Itu ya. Nanti ini Bu Irma ganti. Nanti ini Bu Irma ganti sekalian aja. Nanti konsul kedua ini cukup usulan penelitian. Jadi cukup ini aja.
judul aja. Ini judul ACC langsung aja. Judul gitu aja ya. Judul usulan penelitian. Kan sudah ACC toh ini? Iya, Bu. Dan jadi nanti lembar konsulnya ditulis aja dari sini ya. Jadi nanti ditulis ini nama, judulnya apa, kemudian langsung upload ya. Gitu. Begitu ya. Nanti kalau sudah di ini ya, di apa namanya, menulis kalau sudah Bu saya sudah upload di Google ini. Nanti Bu Irma buatkan listnya, sudah ngirim, kalau nggak bilang nggak di grup Bu Irma nggak tahu. Nanti kalau sudah Bu Irma lihat seperti itu, kita seperti ini lagi, Zoom lagi, konsul ketiga, revisi-revisi apa, konsul sekali lagi, sudah ketemu langsung maju ujian ya, gitu ya. Jadi dilengkapi ya. Mulai Baik, bab Bu. 1 sampai bab 3 Iya, Bu. sampai lampiran ya. Gitu aja ya. Iya, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan dari sini? Bu, ini saya mau tanya, untuk Apa? respondennya bisa 10 sampai 15 orang saja Iya, enggak, Bu? bisa, Kalau nggak misalkan apa-apa. nggak dapat 15 berarti 10, karena kan masih pandemi, Bu, takutnya nggak dapat ibu hamil sama sekali. Iya, nggak apa-apa. Atau kalau nggak diperluas wilayah ya, seperti itu. Iya. Nggak apa-apa ya, setidaknya jangan 10 lah, mungkin 12 atau 13 gitu ya. Itu. Iya, Bu. Kalau bisa ya, gitu. Yaudah jadi satu aja loh, jadi satu tempat. Nggak usah sendiri-sendiri. Makanya soalnya apa? Takutnya satu ibu hamil berapa? Nanti kan bisa patungan, ya kan? Iya, Bu. Iya, Tuh, biar mudah, jangan sendiri-sendiri. Jadi nanti biayanya berapa ditanggung bareng-bareng. Gitu ya. Iya, iya Bu. Bu. Gitu. Oke, jika tidak ada, sebentar. Bu Erma, ini apa namanya? Kita foto, ini ya, saya foto dulu ya di sini ya. Saya snip. Ini sebentar. Untuk bersamanya cukup di sini aja. Sebentar. Ya. Sudah, tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada Tidak ya? ada, Bu. Segera, ntar saya bermetulis dulu. Konsul kedua ya, konsul judul kedua ya. Iya, Bu. Kedua. Oke, D3. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, kita foto bersama. Kalau bisa buka kamera, nggak apa-apa. Saya foto ini ya, oke. Ada yang mau lagi? Kalau Bu Irma enggak. Oke, ya biar tahu ya. Kalau ketemu di kampus nggak tahu. Ini Mbak Aprilia, ini Mbak Yurni. Benar-benar nggak tahu Bu Irma. Ya, kita foto 1, 2, 3. Oke. Oke, saya simpan. Terima kasih. Saya simpan dulu sebentar. Bu, jaringan Bu. Jaringan ya. Judul KTI yang kedua. Oke. Baik. Terima kasih. Ini semua di Kediri? Iya Bu, di Iya, Bu. Kediri. Ini semua di Kediri. Kediri, jaga kesehatan ya. Kalau nggak penting-penting nggak usah kemana-mana. Tingkatkan imunitas ya. Oke? Iya, Bu. Selamat siang, selamat beraktivitas. Segera disusun ya bab 1, bab 2, bab 3 dan lampirannya. Kira-kira Siap, kapan? Bu. Ini mumpung Mbak, ini saya foto dokumentasi, mumpung Mbak Adriana ini ada muncul. Bentar, saya tak. Ya, saya juga muncul ini. Saya ambil satu lagi ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Oke, saya simpan. Oke, terima kasih.
Selamat beraktivitas ya. Hati-hati, tetap jaga imunitas. Oke, kira-kira kapan mau konsul lagi? Mungkin 2 minggu, 2 minggu 2 ke minggu depan, ya. Bu. Target 2 minggu ya. Iya, Bu. Iya, Minimal Bu. 2 minggu ya. Oke, baik. Iya, Tetap Bu. semangat ya. Udah lega toh? Udah, Bu. Iya, Bu. Kalau Bu Erma di WA sih itu berarti masih belum. Nah, pasti dilayani. Antri gitu ya. Mungkin masih sibuk ya, Bu. Iya, tapi nggak apa-apa di WA terus, nggak apa-apa untuk mengingatkan, takutnya nanti lupa gitu ya. Terima kasih, Iya, Bu. tetap semangat. Bermakhir ya. Shalom Tuhan Shalom, memberkati, Bu. Bu. dan berkati. Hmm.